Teman-teman jaringan Nusantara yang berbahagia, sore kali ini kita akan mencandra salah satu diskursus postkolonial yang sesungguhnya menarik tetapi tidak banyak dikaji oleh banyak orang. Apa itu? Adalah bahasa. Kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 45 soal identitas negara, salah satunya adalah bahasa, itu dibahas di beberapa pasal, minimal di 4 pasal, dan kemudian menghasilkan satu undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang identitas Indonesia. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa identitas bangsa Indonesia minimal ada 4. Pertama, bendera, tentu saja warnanya merah putih. Yang kedua, bahasa, yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara, mulai dari Pancasila sampai beberapa perintilan yang lain. Lalu yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi jauh sebelum kita bahas apa itu identitas dan apa itu bahasa, kita ingin memberikan satu refleksi bahwa para pemuda di tahun-tahun pra kemerdekaan sebenarnya sudah memahami bahwa harus ada bahasa pengantar bahasa politik, bahasa kebudayaan, bahasa kebersamaan, dan bahasa sosial di antara mereka, yang kemudian bahkan dalam kongres pertama tahun 1926 itu sudah disepakati untuk mencari bahasa persatuan. Dan kemudian pada kongres yang kedua tahun 1928, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Imam, para pemuda dan pemudi saat itu menyepakati untuk memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Memang terminologinya masih pendek dan belum dalam filosofinya, tetapi itu muncul sebagai usaha untuk memudahkan proses-proses komunikasi di antara elit politik, elit mahasiswa, elit pemuda, sekaligus mereka yang punya cita-cita untuk memastikan hadirnya Indonesia Raya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu karena memang bukan sekedar saat itu menjadi bahasa pengantar perdagangan dan bukan sekedar dijadikan bahasa yang dikuasai oleh banyak orang, terutama di Semenanjung, Sumatera, dan sebagian Jawa, tetapi juga karena kesadaran bahwa dalam bahasa Melayu itu tidak terlalu jelimet gramernya. Berbeda dengan bahasa Jawa yang luar biasa jelimet karena memiliki bukan hanya pendekatan-pendekatan filosofis, kesejarahan, dan kontekstualisasinya, tetapi bahasa Melayu lebih sederhana karena subjek, predikat, dan objeknya itu tidak bertingkat, berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain. Karena itu kesadaran menjadikan bahasa Indonesia sebagai satu identitas persatuan, satu identitas diskurs, satu identitas pengetahuan, satu identitas kebangsaan dan kenegaraan muncul karena memang proses pendekatan praksis bahwa grammar atau tata bahasa Melayu itu mudah untuk dikuasai dan dipelajari oleh banyak orang, dan ternyata gagasan itu kemudian diterima oleh banyak orang. Karena itu kemudian bahasa menjadi satu alat pemersatu atau sarana pemersatu. Jadi Undang-Undang tahun nomor 24 tahun 2009 itu menyebut bahwa identitas-identitas seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu. Yang kedua,
keempatnya itu adalah identitas berbangsa dan bernegara. Yang ketiga merupakan pola eksistensial dari warga negara dan negara yang kita huni. Yang keempat merupakan simbol, baik simbol sebagai simbol negara, simbol bangsa, simbol komunitas maupun simbol warga negara. Ia juga simbol bagi keinginan orang Indonesia memiliki bahasa sendiri yang nantinya bisa menjadi bahasa pengetahuan dan iptek. Yang terakhir atau yang kelima, undang-undang itu memastikan hadirnya manifestasi budaya. Jadi bahasa merupakan alat untuk memastikan budaya yang berpendidikan sekaligus pendidikan yang berbudaya. Nah, 10 tahun terakhir, bahkan bisa kita rujuk lebih jauh pasca reformasi, identitas ini tergerus oleh arus yang disebut dengan asingisasi, bukan hanya dalam soal mata uang, karena kita tahu setelah ditandatangannya PMA, maka arus dana-dana asing itu datang ke Indonesia bukan hanya ia sebagai sebuah dana, tapi juga membawa agensi dan subjeknya. Jadi orang yang datang membawa euro tentu saja berasal dari negara-negara Eropa, orang yang datang membawa dolar kebanyakan adalah orang-orang Amerika, orang yang datang dengan mata uang yen maka dia biasanya berasal dari negara Jepang, yuan dari China dan seterusnya. Itu artinya dana atau modal atau investasi tidak mungkin berdiri sendiri. Ia pasti membawa perintilan-perintilan yang salah satu perintilannya itu adalah agensi. Yang agensi ini kemudian hidup dan menghidupi uang itu untuk menjadi satu populasi bisnis, sehingga dia kemudian memerlukan satu institusi-institusi baru yang disebut dengan misalnya pendidikan dan pasar. Maka lahirlah pendidikan-pendidikan yang secara sederhana melayani mereka yang membawa uang ke sini, sehingga kita dengan mudah mengatakan sebagai sebuah pendidikan asing. Lalu di-Indonesiakan menjadi pendidikan internasional, dan dalam pendidikan internasional itu mulailah proses penggerusan identitas di banyak sekolahan unggulan, sekolahan-sekolahan internasional, sekolah-sekolah yang disediakan untuk mereka yang membawa uang itu. Seringkali tidak ada mata kuliah bahasa Indonesia, tidak ada sejarah bendera, tidak ada pengertian tentang lambang negara, dan pasti juga tidak ada lagu kebangsaan. Jadi beberapa riset dari ahli-ahli pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, terutama yang internasional, yang itu didesain sebagai usaha untuk menarik simpati mereka yang bawa uang ke sini dan hidup di sini, adalah sebuah lembaga yang kemudian tidak peduli terhadap soal-soal identitas negara, terutama yang tertuang dalam pasal 20 sampai 21, 35 sampai 36, apalagi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, tren ini kemudian mengidap juga ke sekolah-sekolah formal lainnya yang bersifat nasional dan lokal, dan juga ada di pesantren-pesantren. Jadi sudah lama pesantren kita ternyata tidak pernah terlalu peduli terhadap identitas negara. Mereka mempelajari bendera tapi hanya soal praksisnya atau hilirnya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak terlalu mengerti bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu identitas kita dalam bernegara. Mereka mengerti lambang negara tapi tidak pernah mempelajari sejarahnya, artikulasi filosofinya, apalagi manfaatnya dalam perkembangan dunia. Mereka juga menyanyikan Indonesia Raya tapi tidak pernah mempelajari sejarahnya, bagaimana ia hadir, bagaimana ia diproyeksikan, bagaimana ia dipakai untuk mempersatukan, dan bagaimana ia diterjemahkan sebagai identitas kewarganegaraan. Jadi ada problem eksternalisasi, ada problem internalisasi. Eksternalisasi itu tumbuh dan berkembang di sekolah-sekolah internasional,
Sementara problem internalisasi itu tumbuh dan berkembang di sekolah-sekolah pesantren yang harus diakui itu tumbuh dan berkembang jauh lebih lama dari Indonesia, tetapi tidak serta-merta menjadi bagian integral dari Indonesia dalam pengertian karena tidak mempraktekkan dan mengerti identitas di dalam konstitusi sekaligus identitas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Karena itu kemudian kita tidak melihat satu perkembangan positif dari bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar masuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Mengapa? Ya karena tiba-tiba jurnal-jurnal kita berubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau bahasa Arab atau nanti menjadi bahasa China. Sehingga ilmu yang berkembang itu bukan atas nama ilmu berbahasa Indonesia tapi ilmu berbahasa asing. Sudah begitu, cara percakapan elit kita itu sudah menunjukkan dirinya sebagai elit yang terkontaminasi dari bahasa Indonesia. Pidato-pidato presiden kita, pidato-pidato menteri kita, pidato-pidato pejabat di eksekutif lainnya, termasuk di legislatif dan yudikatif, itu seringkali tidak murni dalam bahasa Indonesia, tapi sudah sangat campur baur gitu. Jadi ada penurunan kualitas pada sisi A, pada saat yang sama juga ada penurunan keinginan bahasa Indonesia yang ingin menjadi bahasa dunia, ingin menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang ternyata tidak berkembang. Nah, ujung dari segalanya itu ternyata kemudian mengalami kulminasi ketika Pak Jokowi menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang nggak mengerti sama sekali soal-soal ini. Pidato-pidatonya, tulisan-tulisannya, diksi-diksinya itu diksi-diksi yang tidak tersambung dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, apalagi nyantol dengan konstitusi di dalam pasal-pasal 20, 21, 35, 36 dan seterusnya itu. Nah, ini sebenarnya adalah tantangan sekaligus cambuk bagi kita semua yang percaya bahwa bahasa Indonesia sebenarnya sebagaimana juga bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab memiliki potensi untuk menjadi bukan sekedar bahasa informasi dan bahasa percakapan serta bahasa persatuan, tapi juga sebenarnya bisa naik kelas menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang menyampaikan kepada dunia bahwa ditemukan pengetahuan seperti ini, ditemukan ilmu seperti ini, ditemukan teknologi seperti ini, yang itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Orang kemudian harus belajar bahasa Indonesia dan itu adalah aset tersendiri. Anda bisa bayangkan Inggris itu mendapatkan berapa triliun dolar dari penjajahan atas nama bahasa Inggris. Orang mau ke Eropa itu semua harus belajar bahasa Inggris dan itu bayar. Orang mau ke Amerika, orang mau belajar ke Amerika, orang mau bisnis ke Amerika, dia harus belajar bahasa Inggris dan itu bayar. Coba bayangkan kalau bahasa Indonesia seperti itu. Orang mau menyelidiki peradaban Atlantis, dia harus bisa bahasa Indonesia. Orang mau datang dan mengerti gunung-gunung di Indonesia, dia harus bisa bahasa Indonesia. Dia harus belajar bahasa Indonesia, dia harus kursus bahasa Indonesia. Itu kan sebenarnya sumber uang sekaligus sumber pendapatan negara kalau para elit di negeri ini mengerti apa itu identitas bahasa Indonesia, apa itu identitas yang lain yang kemudian bisa dijadikan alat untuk determinasi kepada bangsa dan negara lain. Tapi karena proses-proses pelapukan seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali dalam forum ini, yang terjadi bukannya melihat bangsa lain sebagai kompetitor, elit kita itu melihat teman-temannya sebagai kompetitor. Indonesia itu dalam bahasa yang sederhana harusnya kan adalah sebuah negara, karena sebuah negara mestinya kompetitornya itu adalah Inggris, Singapura, Amerika, Rusia, Cina, Australia. Tapi dengan Pak Jokowi menjadi presiden, kompetitor Indonesia itu menjadi Jakarta. Tiap hari dia mikiri Anies Baswedan, tiap hari dia ribut dengan Habib Rizik. Tiap hari dia memikirkan bagaimana cara memenjarakan si A, si B, si C, si D, bukan bagaimana caranya agar Indonesia itu bersaing, berkompetisi secara sehat dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ada penurunan yang luar biasa drastis, bukan hanya dari sisi bahasa, bukan hanya dari sisi identitas, bukan hanya dari sisi mentalitas,
tapi juga dari cara berpikir dan bertindak yang aneh-aneh, karena memang proses pelapukan ini luar biasa terjadi, dan hari ini bisa ditandai dengan banyaknya orang tidak menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional, salah satu identitas negara yang seakan-akan ia walayamutu walayahya, tidak bermutu dan tidak punya biaya. Kita tidak lagi memiliki Indonesian Corner di luar negeri, kita tidak lagi memiliki pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri, sehingga ketika orang datang ke Indonesia, bukannya dia mempelajari bahasa Indonesia, dia kemudian memaksa kita untuk mengerti apa yang mereka katakan dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi yang tumbuh subur di saya itu justru kursus bahasa Cina, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, dan seterusnya. Di mana seharusnya itu bisa digunakan dengan logika terbalik. Orang yang datang ke Indonesia harus kursus bahasa Indonesia sehingga mereka mengerti secara baik apa itu Indonesia melalui bahasa Indonesia, dan itu adalah uang. Sayang sekali gagasan, visi, misi soal keindonesiaan dari bahasa Indonesia itu tidak ada dalam otak dan nalar para pemimpin kita, sehingga apa yang menjadi sumber pemasukan bagi negara lain justru menjadi alat pembunuh yang paling sadis terhadap bangsa ini. Ya, tentu saja yang paling mudah itu mengcopy apa yang dikerjakan oleh bangsa Amerika. Amerika itu tidak punya bahasa nasional, tidak punya bahasa persatuan, tidak punya identitas bahasa, lalu mereka mengambil aja bahasa Inggris menjadi bahasa nasional mereka. Tapi ternyata Amerika bukan hanya mengambil, dia mengamati, menyelidiki, mengcopy, menambahi. Makanya kemudian bahasa Inggris itu ada dua, Inggris Britania Raya dan Inggris Amerika. Nah, lalu orang kemudian menciptakan TOEFL, orang kemudian menciptakan berbagai prasyarat masuk ke Amerika menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang sudah diamerikakan. Jadi kita tidak harus membuat huruf, membuat angka, membuat simbol-simbol ala Indonesia, karena bisa mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Sumatera menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Nah, yang tidak kita lakukan kan sebenarnya bahasa Melayu menjadi bahasa Sumatera menjadi bahasa Indonesia, selesai, tidak menjadi bahasa dunia. Karena tidak menjadi bahasa dunia, maka ia tidak dipakai di dalam forum-forum dunia. Karena tidak dipakai dalam forum-forum dunia, maka forum-forum ilmu pengetahuan itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mestinya kan kalau mau berkembang menjadi bahasa dunia, bahasa Indonesia itu harus disampaikan di dalam jurnal-jurnal internasional, atau kita menciptakan jurnal internasional berbahasa Indonesia. Sehingga ia menjadi mercusuar pengetahuan, ilmu dan teknologi yang orang luar dipaksa untuk menguasai bahasa Indonesia. Itu kan yang terjadi dengan bahasa Jepang dan bahasa China. Nah, satu level saja sebenarnya harus kita perdalam, bagaimana meningkatkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa iptek. Lalu kembangkanlah iptek ala Indonesia, pakailah bahasa Indonesia, dan kalau itu membludak seperti misalnya temuan-temuan WhatsApp, temuan-temuan Facebook, itu kan menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa Amerika. Maka tentu saja itu semua nanti bisa menjadi kompetitor dari bahasa dunia yang sekarang dimiliki oleh segelintir bangsa-bangsa itu. Nah, sayangnya yang kita lakukan justru terbalik. Simbol-simbol negara yang harusnya menggunakan bahasa Indonesia, ketika bertemu dengan bangsa lain, ketika mengunjungi pertemuan-pertemuan internasional, dia menggunakan bahasa Inggris. Sudah begitu jelek lagi bahasa Inggrisnya. Kan mestinya karena dia adalah kepala negara, maka berbahasalah dengan bahasa negara. Biar negara lain mencari orang untuk menerjemahkannya. Biar bangsa lain memahami bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia lewat penerjemah. Kan itu bisnis, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang belajar bahasa Indonesia supaya menjadi penerjemah dalam forum-forum internasional. Ini pemimpin kita, mau menteri yang baru pulang dari Amerika kemarin, mau presiden yang pernah
kelayapan ke seluruh dunia, yang ia sampaikan itu bahasa Inggrisnya jelek sekali. Itu artinya adalah kepala negara kita menghancurkan identitas negara ini, menghancurkan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas. Itu nggak boleh mestinya, dan itu melanggar undang-undang, melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, layak dihukum secara administratif, gitu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi program City Sister misalnya, maka bupati atau wali kota yang bekerja sama dengan bupati dan wali kota di luar negeri pakai bahasa Indonesia saja. Dia kan harus punya identitas Indonesia. Bukan kemudian dia harus berbahasa Inggris dan menggunakan Inggris lalu memalukan karena bahasa Inggrisnya jelek. Dia memang harus bisa bahasa Inggris, tapi ketika menjadi wali kota, ketika menjadi bupati, ketika menjadi gubernur, ketika menjadi kepala negara, maka melekat dalam dirinya identitas nasional, identitas kenegaraan keindonesiaan, maka dia harus berbahasa Indonesia. Demikian pula ilmuwan Indonesia. Ilmuwan Indonesia itu kalau keluar negeri dalam forum-forum internasional tidak harus pakai bahasa Inggris. Saya ke Australia, konferensi internasional, saya bahasa Indonesia. Orang lalu bertanya pakai bahasa Inggris, kita jawab pakai bahasa Indonesia. Yang penting kita memahaminya. Kalau mereka butuh penerjemah, mereka harus cari. Itu kan artinya membuat bangsa Indonesia menjadi bahasa Indonesia menjadi dominan terhadap bangsa lain, terhadap orang lain, sehingga kita nanti disebut sebagai orang yang memiliki kedaulatan, memiliki kemerdekaan, memiliki identitas yang kuat. Gitu. Tanpa harus kita tidak acuh terhadap bahasa asing. Kita memang harus menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina. Tapi ketika menjabat sebagai simbol-simbol negara, dia harus pakai bahasa Indonesia. Dan kemampuan kita dalam bahasa asing itu agar kita tidak ditipu oleh mereka yang menggunakan bahasa itu terhadap kita. Nah, ini lucu bangsa kita ini. Undang-undang kita itu, perjanjian-perjanjian perdagangan kita itu banyak sekali menggunakan bahasa asing yang kadang-kadang pejabat kita nggak paham. Karena nggak paham, maka ketika ribut di arbiter internasional itu kalah. Kan lebih baik pakai bahasa Indonesia biar kita tahu. Sehingga mereka kalau tidak paham, mereka akan mencari orang untuk memahami bahasa Indonesia, dan itu bisnis lagi-lagi. Nah, soal-soal seperti ini itu soal-soal yang sangat mendalam, substantif sekaligus filosofis dalam konteks percaturan peradaban. Sayangnya gagasan-gagasan yang besar seperti itu mulai tak ada dalam logika para pemimpin kita hari ini. Yang jadi masalah adalah karena itu persoalan perdata sehingga tidak bisa dituntut. Karena ini adalah soal-soal etik, soal-soal kepantasan, kepatutan gitu ya. Maka mestinya yang mengerjakan itu ya pertama presiden, yang kedua kepala-kepala lembaga negara yang lain, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, ketua Mahkamah Agung, ketua KPU, itu kemana-mana kalau konferensi pers di dalam dan di luar negeri, tugas ke luar negeri pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan presiden, sudah ada cuklak-cuklisnya. Yang jadi masalah memang kita tidak konsisten menerapkan itu. Jadi ya kita hanya bisa menghimbau, kita sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kepada presiden, laksanakanlah isi dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 soal bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu bangsaan. Juga dalam peraturan presiden serta perundangan yang lain yang mengatur soal itu. Tapi tetap tidak bisa menghukum mereka yang abai terhadap undang-undang ini. Ini soal attitude, ini soal mental, ini soal moral. Nah, masalahnya pelapukan bangsa kita itu dimulai dari amoralisme. Pelapukan itu dimulai dari tidak adanya mental. Pelapukan itu dimulai dari ketiadaan sense of belonging terhadap Indonesia sebagai sebuah bahasa, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah identitas, sebagai sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi benchmark sebagai Indonesia itu nggak lagi menarik bagi elit kita gitu. Jadi kan sebenarnya begini, kalau kita mau bicara agak filosofis,
bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah garis demarkasi yang membedakan antara Indonesia dan non-Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga menjadi garis demarkasi antara pra-kolonial dan kolonial, lalu kolonial dan kemerdekaan. Itu jelas. Jadi dulu mungkin bahasa kita bukan bahasa Indonesia ketika dijajah, tapi begitu merdeka ya harusnya menjadi bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia bukan hanya sekedar sebagai sebuah bahasa persatuan, bukan hanya sekedar sebagai sebuah bahasa identitas kelompok, tetapi juga nanti harus naik peringkat, naik pangkat menjadi bahasa yang bersifat ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi dari situ nanti baru ada roadmapnya, tumbuh dan berkembang pengetahuan dalam bahasa Indonesia, ilmu dalam bahasa Indonesia, teknologi dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi tuan rumah bahasa Indonesia di dalam bangsa Indonesia, sekaligus menjadi bahasa pengantar di dunia gitu. Sebenarnya itu sudah ada roadmapnya, itu sudah ada semua dalam undang-undang yang dibuat oleh Presiden SBY maupun Pak Karno zaman itu. Tapi ya di Indonesia ini kan paling senang buat undang-undang, ribut dengan undang-undang tapi tidak pernah dipatuhi. Banyak sekali undang-undang kita yang bagus, undang-undang MLA bagus, undang-undang teks amnesti bagus, tapi ya nihil hasilnya gitu. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu Pak Asari, jawaban dari saya. Jadi bukan undang-undangnya yang jadi masalah, tapi memang penerjemahannya, perealisasiannya, dan pelaksanaan dari undang-undang yang sebenarnya sudah sangat bagus itu. Bayangkan ya, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional saja tidak dijadikan alat untuk mendominasi dunia, bahkan cenderung dicuekin dan mulai dipinggirkan. Bagaimana dengan bahasa daerah yang jumlahnya ribuan itu? Pasti mati. Kematian bahasa lokal yang diiringi dengan kematian bahasa nasional itu adalah kematian sebuah negara. Bagaimana ia akan hidup dalam pengetahuan, dalam sastra, dalam agama, dalam sosial, dalam teknologi, hidup saja dibunuh. Dan pembunuhan itu luar biasa. Ketika militer kita memfasilitasi Arabisme, itu sebenarnya adalah bagian integral dari pembunuhan bahasa Indonesia. Tiba-tiba tidak layak jadi bangsa Indonesia ketika tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa takbir, lalu menjadi tidak Indonesia kalau tidak menggunakan pakaian Arab, ngomong bahasa Arab, ana wa ente. Nah, sayangnya itu difasilitasi oleh elit militer yang tidak pernah berpikir bahwa itu dampak terjauhnya adalah pembunuhan identitas nasional Indonesia, terutama bahasa. Itu diberi fasilitas hanya untuk meneguhkan kekuasaannya saja, setahun 2 tahun, lalu anak-anak istrinya, lalu keluarganya. Tapi tidak pernah dipikirkan secara mendalam bahwa bahasa Indonesia itu akan mati, bahasa lokal akan mati, dan kematian itu adalah kematian negara. Jadi memang ini kerja raksasa, Mas Wiwit, dan saya bangga punya teman seperti dirimu. Moga-moga kita punya waktu dan tenaga untuk menulis dan menyampaikannya kepada publik bahwa menjadi Indonesia salah satu cara yang terbaik adalah mengembangkan bahasanya, bukan hanya di dalam negeri tapi juga menjadi bahasa internasional. Bukan hanya menjadi bahasa persatuan, tapi juga menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Tentu tidak bisa berharap dengan elit hari ini yang tiap hari mikir nyari segolan rupo, baik menteri maupun presidennya, tapi ya harus berharap dari orang-orang seperti kita dan generasi-generasi yang kita lahirkan nanti. Iya, salah satu tiang terpenting dari bangsa ini sebenarnya adalah militer, di samping kaum terpelajar. Karena itu
cara terbaik untuk melumpuhkan bangsa ini, negara ini adalah melumpuhkan, bahkan menghancurkan sumber-sumber kepemimpinan itu, sumber-sumber elit itu, sumber-sumber dan tulang punggung bangsa Indonesia. Maka infiltrasi bahasa di dalam sumpah-sumpah TNI Polri itu sebenarnya adalah bagian integral dari operasi internasional, termasuk beasiswa terhadap 10 lulusan terbaik Akabri, 10 lulusan terbaik Akpol, lalu membuat mereka lebih fasih berbahasa lain daripada bahasa Indonesia, lalu lupa terhadap identitas Indonesia, lalu tidak merasa tahu, tidak merasa bersalah kalau tindakan-tindakannya sebagai pimpinan seperti itu. Jadi ini sebenarnya seluruhnya adalah proses perang kecerdasan, perang kejeniusan yang tidak banyak orang paham, karena untuk memahaminya dia harus belajar lebih keras, sekaligus kualitas asupannya dipastikan yang bagus. Yang repot elit kita itu makanannya, asupan haram, bacaannya bacaan komik. Jadi begitu diinfiltrasi oleh kekuatan asing yang menyebar dalam berbagai strategi dan taktik, mereka tunduk dan patuh saja. Dan itu sudah bolak-balik. Begitu diingatkan, mereka merasa tidak bersalah. Seperti hari ini, TNI itu tugasnya kan memastikan kewibawaan negara dan bangsa ini dari serangan bangsa dan negara lain. Tiba-tiba tugasnya hanya nyobek kertas dan baliho. Itu kalau diberitahu marah, kalau diperingatkan mereka mengeluarkan senjata, diajak melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, takut. Itu semua karena kurikulumnya memang udah dihancurkan. Tapi tidak bisa atau tidak mudah diberi pengertian karena infiltrasi itu udah lama sekali berlangsung. Dan proses-proses pelapukan itu terjadi secara sistematis, masif, serta berbayar. Jadi ya tuliskanlah secara serius apa yang kita hadapi ini, sehingga mereka mungkin nanti akan membacanya dan moga-moga mengalami taubatan nasuha dan kembali waras sebagaimana yang dibayangkan dalam sebuah struktur negara Pancasila itu. Teman-teman pengkaji postkolonial, pengkaji Nusantara Studies, ada baiknya saya memberikan satu dorongan bahwa ketika teman-teman di tempat lain, ketika masyarakat di tempat lain, ketika para sarjana di tempat lain, ketika para pemimpin keagamaan di tempat lain abai terhadap identitas nasional, lalu membangun identitas personal, identitas suku, ras, dan agama, maka kita harus detachment terhadap itu semua dan menyampaikan bahwa aspek-aspek terpenting dari identitas nasional itu adalah sudah ada dalam konstitusi dan sudah ada dalam undang-undang, tinggal kita dorong sebagai sebuah kesadaran nasional agar orang mengerti bahwa menjadi Indonesia adalah bukan menjadi Arab. Menjadi Indonesia adalah bukan menjadi bangsa Timur dan Barat, tetapi menjadi Indonesia adalah mengerti identitasnya, bangga terhadap identitasnya, dan menaikkan level identitas itu sebagai identitas nasional yang menginternasional, sehingga nantinya bisa menjadi sumber-sumber pendapatan nasional. Dan itu merupakan kerja konstitusional
sekaligus menjelaskan, menerjemahkan, dan merealisasikan mimpi-mimpi para pendiri Republik. Salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.